berceramah sambil duduk di kursi bukan apa-apa, bukan tidak seperti ketua PDM tadi, tapi semata-mata kalau saya berdiri, yang duduk di depan ini istilah Jawanya menangap, takut nanti setelah dari pengajian ini harus ke RSI. Tapi juga biar jangan terkesan formal, karena topiknya ini topik stadium jenderal di universitas. Sementara di atasnya acaranya ngaji kebangsaan. Pantas-pantasnya kalau ngaji sambil lesehan seperti ini. Tapi kalau kokam yang menampingi saya harus berdiri. Tapi saya minta dua kokam yang mengawal saya, jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di sebuah cabang. Tidak usah saya sebut. Saya berceramah, kokamnya jatuh pingsan. Usut punya usut, kokamnya belum sarapan. Maka saya ingin tanya kepada dua kokam di kiri kanan saya, apakah saudara sudah sarapan? Kalau jawaban militernya bukan begini, tidak juga apa-apa. Dalam keadaan sikap istirahat, siap, sudah, gitu. Siap, belum. Saya ulang, apakah saudara sudah sarapan? Saya minta, walaupun kokam wajahnya yang sebelah kiri saya lihat tersenyum simpul, yang di sebelah kanan agak garang. Siapkah saudara mengawal saya berceramah selama 2 jam? Siapkah saudara dan kokam-kokam yang berada di luar untuk dikirim ke Gaza? Saya berterima kasih, berbangga diberi selempang walaupun rasisme Kota Malang. Ada Save Palestine, selamatkan Palestina. Karena apa yang terjadi akhir-akhir ini, serangan tentara Zionis Israel adalah bentuk kekejaman yang nyata, adalah kezaliman yang nyata, adalah tindakan terorisme yang melanggar HAM berat. Sayang PBB hanya mampu mengeluarkan resolusi-resolusi, tapi tidak mampu menegakkannya. Insya Allah sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina PPIP, Indonesia Palestine Friendship Initiative, mengkarsai adanya aksi sejuta umat di ibu kota Jakarta pada hari Ahad 5 November 2023 yang akan datang. Setelah saya berada di Wonosari Gunung Kidul tanggal 5 pagi di MBS Muhammadiyah Boarding School Mujahidin Wonosari Gunung Kidul, dan tanggal 6 saya memberi kuliah di Pasar Sarjana UMY, namun
dari Bundaran Hotel Indonesia kita akan menuju ke depan ke Duta Besar Amerika Serikat di sekitar Monas. Kalau program dari Kota Malang mau ikut boleh juga. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini terus terang hari-hari terakhir ini saya agak sibuk. Baru pulang dari Kairo untuk menyambut atau menyertai santri kelas akhir siswa kelas 12 SMA Dea Malela, karena SMP dan SMA yang setiap tahun harus melaksanakan education trip rekla ilmiah ke luar negeri. Tahun lalu ke Thailand dan Malaysia sebelum ke Jakarta. Tahun ini ke Mesir, kemudian mampir umroh di Mekah, baru ke Jakarta. Karena mereka harus setiap orang secara individual menulis karya ilmiah dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris terkait topik-topik yang harus saya setujui. Mereka berada di sana tanggal 9 Oktober sampai 20. Maka saya dan istri ikut hadir tanggal 15 dan sampai tanggal 20, dan sempat diterima oleh Grand Sheikh Al-Azhar untuk membicarakan banyak hal, termasuk perpanjangan atau pembaruan Memorandum of Agreement Mudzakarah Al-Ittifaq antara Muhammadiyah dan Syekh Al-Azhar yang pertama kali ditandatangani tahun 2003. Waktu itu saya mewakili PP Muhammadiyah sebagai wakil ketua, dan Syekh Al-Azhar waktu itu adalah Syekh Ahmad Tontowi, mohon maaf bukan Ahmad, Syekh Tontowi. Alhamdulillah Syekh Al-Azhar yang sekarang bersetuju dan juga membicarakan kerjasama antara umat Islam Indonesia dan Syekh Al-Azhar. Sedianya tanggal 21 yang lalu saya pindah ke Jordan, Amman, untuk menghadiri sebuah konferensi penting yang diadakan oleh Raja Abdullah Jordania. Dalam bahasa Arab disebut Al-Mu'tamarul 'Am li Akademia Al-Bait Al-Malakiyah lil Fikr Al-Islami, konferensi dari Akademi Kerajaan yang saya diangkat jadi anggotanya sejak 2007, dan ini kali pertama setelah Covid. Namun qadarullah, panitia mengirim berita konferensi terpaksa ditunda karena perkembangan dinamika yang terjadi di kawasan saya. Ini belum masuk judul ini. Biasalah penceramah mukadimah dulu sampai melihat siapa yang tidak antusias. Kok kamu masih sanggup? Adalah sebuah yang dimunculkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada periode 2005 era kepemimpinan Buya Syafi'i Ma'arif dan saya wakil ketua. Ini adalah improvisasi pengembangan dari khitab Muhammadiyah, tepatnya khitab politik Muhammadiyah yang disepakati di Muktamar tahun 1971 di Makassar. Khitab politik itu berbunyi, Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan struktural
disepakati di muktamar sejak tahun 71. Saya memang memahami betul latar belakang suasana kebatinan warga Muhammadiyah waktu itu. Karena Muhammadiyah di awal Orde Baru melanjutkan peran politiknya dengan mendukung sebuah partai Islam baru yang diharapkan melanjutkan partai politik Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, sebuah partai Islam tunggal di era Orde Lama. Walaupun kemudian NU dan PSII keluar dari Masyumi, tapi Masyumi waktu itu terutama pada pemilu 19 menjadi partai politik besar. Kalau tidak salah terbesar ya. Beda sedikit dengan PNI, Partai Nasional Indonesia. Dan Muhammadiyah, organisasi kita ini secara kelembagaan menjadi anggota istimewa Masyumi. Ini biar diketahui sejarah. Secara kelembagaan, secara institusi, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Masyumi menjadi partai politik besar. Kok bicara politik mic-nya langsung mati? Padahal topiknya tentang politik. Ini terus terang topik ini bernuansa ilmiah, maka sifatnya kayak stadium jenderal. Padahal ngaji bareng. Nggak tahu nih antara pengajian dan pengkajian. Nah itulah Muhammadiyah. Maka ketika Orde Baru dimulai, kalangan umat Islam ingin membangkitkan kembali Partai Masyumi. Mengapa ingin dibangkitkan kembali? Karena pada tahun 1960 Masyumi bubar, baik karena desakan rezim Soekarno, juga karena adu domba PKI. Namun Masyumi tidak dibubarkan, tapi membubarkan diri tahun 1960. Maka begitu ada momentum politik baru di awal Orde Baru, kalangan umat Islam, 16 ormas Islam, Muhammadiyah di depan, ingin menghidupkan kembali Masyumi pada Kongres tahun 1967 kalau tidak salah di Kota Malang. Di Kota Malang Masyumi atau Kongres ingin menghidupkan kembali Masyumi. Ini luar biasa, Malang ini tercatat dalam sejarah menjadi pelopor dan tempat bagi beberapa gerakan Islam penting. Selain Kongres Masyumi tadi 67, juga tahun 90 ya, Kongres atau berdirinya IJMI, dan juga ada organisasi lain tanpa saya sebut kembali. Ini luar biasa Malang ini. Silakan beri apresiasi kepada warga-warga Malang. Wah, ini Arema semua ya. Nah, Kongres untuk menghidupkan kembali Masyumi dilarang oleh rejim Orde Baru Soeharto. Maka diganti nama. Lahirlah Partai Muslimin Indonesia, disingkat Parmusi, sebagai partai Islam baru di awal Orde Baru, dengan ketua umum dari Muhammadiyah
yaitu almarhum Bapak Jarnawi Khadi Kusuma, sekretaris PP Muhammadiyah waktu itu, dengan sekretaris umum dari Muhammadiyah yaitu almarhum Bapak Lukman Harun, ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Ini keterlibatan Muhammadiyah dalam politik kebangsaan. Luar biasa harapan umat Islam. Tema dari Parmusi, ya, saya tahu karena paman saya ketua umum, sekretaris Partai NU. Haqqu wa zahaqal batil. Jika kebenaran tiba, kebatilan sirna. Karena takut Parmusi bangkit menjadi partai besar seperti Masyumi, rejim Orde Baru melakukan rekayasa, mengkudeta Parmusi. Tampillah Pak John Naro, maka figur-figur Muhammadiyah tersingkirkan. Inilah latar belakang mengapa Muktamar 1971, ini analisa saya. Ini analisa. Lahirlah keputusan Muktamar menjadi khitab politik Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan struktural organisatoris serta tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi ada kaitan dengan suasana kebatinan seperti itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, waduh, ini kalau saya uraikan agak detail seperti ini materi kuliah 2 semester. Ini karena jam ya, saya singkat saja tapi perlu diketahui. Nah maka lahirlah persepsi kesadaran Muhammadiyah tidak punya hubungan dengan partai politik manapun, tidak ada hubungan dengan Partai Amanat Nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahkan dipimpin oleh mantan ketua Muhammadiyah ya, yang masih eksis sampai sekarang. Saya kira di ruangan ini ada warga. Tidak ada hubungan dengan partai umat. Setuju? Jawabnya sambil senyum-senyum. Tidak ada hubungan dengan partai manapun yang lain. Ya, itulah Muhammadiyah kita secara organisatoris. Tapi selama itu sampai sekarang ya, Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, boleh saya katakan demikian, memberi kebebasan kepada warga Muhammadiyah untuk berjuang lewat partai-partai politik yang banyak. Sering sambutan saya selama menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, fantashiru fil ahzab, bertebaranlah di banyak partai politik. Wadkhuluha min abwabin mutafarriqah, masuklah ke dalam wilayah politik lewat pintu-pintu yang banyak. Itu kebijakan organisasi. Saya tidak tahu, belum berubah ya. Saya tidak bisa berbicara atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah karena saya hanyalah seorang ketua pimpinan ranting Muhammadiyah. Oleh sidang Tanwir Muhammadiyah tahun sekian, saya lupa tahun-tahun itu, saya wakil ketua di Bali, Denpasar, di Mataram. Ada desakan dari wilayah-wilayah, dari anggota sidang Tanwir, kalau khitab Muhammadiyah seperti itu ya, ini seolah-olah Muhammadiyah tidak aktif berpolitik kebangsaan, seolah-olah Muhammadiyah tidak boleh berpolitik. Itu aspirasi sidang Tanwir kalau tahun 2000, kira-kira 2001 ya, 2001 apa 2002, 1, 2, 3 kali sidang Tanwir ya, ada desakan seperti itu. Bagaimana jalan keluarnya? Padahal Muhammadiyah
tidak pernah tidak berpolitik. Perhatikan kalimat saya. Muhammadiyah tidak pernah tidak berpolitik. Berarti selalu berpolitik. Sejak awal pendirian Muhammadiyah tahun 1912, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan terlibat dalam gerakan Budi Utomo. Gerakan Budi Utomo adalah gerakan kebangsaan sebagai cikal bakal perjuangan nasionalisme Indonesia yang melahirkan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Dahlan ikut terlibat. Bahkan saya baca dalam sejarah, pernah sidang dari Budi Utomo itu di kediaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu keterlibatan ketua pendiri Muhammadiyah dalam politik kebangsaan. Belum ada negara waktu itu. Ya. Begitu pula seterusnya. Walaupun pada satu masa, saya lupa tahunnya, aspirasi politik Muhammadiyah diserahkan kepada PSII. Bukan PSSI. PSSI itu yang ikut terlibat di kerusuhan di dekat sini itu. PSI, Partai Syarikat Islam Indonesia, supaya Muhammadiyah fokus pada kegiatan dakwah dalam berbagai bidang. Politik diserahkan, tapi bukan diserahkan begitu saja. Hampir tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur tahun 1936 kalau tidak salah. Saya ini lemah dalam menghitung tahun-tahun ya. Mendirikan Partai Islam Indonesia disingkat PII, tapi tidak jadi. Dan setelah kemerdekaan Muhammadiyah ikut terlibat mendirikan Partai Masyumi tadi itu. Dan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi pimpinan Masyumi, dan bahkan ya, banyak yang dipenjara oleh rejim Soekarno waktu itu. Inilah keterlibatan Muhammadiyah. Maka ya, tidak mungkin Muhammadiyah abai terhadap politik, karena politik itu bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam yang berdasarkan tauhid mengatur seluruh aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, kesenian, termasuk politik. Maka Islam tidak menganut paham separatisme antara politik dan agama, antara agama dan politik. Keduanya menyatu dalam lingkup ajaran Islam yang total, yaitu berdasarkan tauhid tadi itu. Bahkan Imam Al-Ghazali, oh ini baru masuk ngaji dikit ya, dalam sebuah kitab beliau berbahasa Persia ya, itu menyamakan antara pemimpin politik dengan pemimpin agama. Ini maju sekali Imam Al-Ghazali. Beliau mengarang 108 kitab, tapi ada 2 kitabnya dalam bahasa Persia. Saya alhamdulillah sempat membaca ya, di perpustakaan universitas tempat saya belajar dulu di Amerika, University of California Los Angeles. Itu di perpustakaannya ada 98 kitab Imam Al-Ghazali. Semuanya 108, 10 nggak ada. Nah, 2 dari kitab yang ada itu dalam bahasa Persia, bukan bahasa Arab ya, judulnya mirip-mirip bahasa Arab, Nasihatul Muluk, Kimia Sa'odat, Kimia Kebahagiaan. Imam Al-Ghazali ada mengungkapkan kalimat ya, Ad-din wal muluk tau amoni azyik modar omat. Nggak usah terlalu serius, ini bahasa Persia. Saya belajar bahasa Persia dan bisa bahasa Persia. Dan dulu PD ya, kalau ada konferensi di Iran saya pakai bahasa Persia.
Agama dan kekuasaan politik itu saudara kembar. Hampir bahasa Arab tahu amani, kalau bahasa Persia tahu amoni. Agama dan politik saudara kembar. Az yik, dari satu. Ya, yik. Bahasa Indonesia apa? Yik, satu. Kalau bahasa Padang cie. Bahasa Persianya yik. Az yik, dari satu modar. Bukan modar Jawa. Modar itu ibu. Mungkin dari bahasa Inggris mother. Az yik, modar umat yang lahir dari satu ibu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Agama dan politik saudara kembar yang terlahir dari satu ibu. Di bukunya yang lain beliau menulis Izzat Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, be mordemone ambio frestodeas, kepada umat manusia mengirim nabi-nabi. Itu struktur bahasa Persia. Mengirim nabi-nabi pada umat manusia, wabe ishon vahdodeas, dan pada mereka diberi bekal wahyu. Wabi mordemone, dan begitu pula Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia, mulkho frestodeas, mengirim raja-raja, pemimpin politik. Wabi ishon farre izadi dodeas, dan kepada mereka elit politik, raja-raja itu diberi bekal farre izadi. Kalau bahasa Arabnya qudratullah wa nurullah, kuasa dan cahaya ilahi. Ya, ini kokam jangan diganti ya. Biasanya per 15 menit diganti itu. Ya, tadi sudah janji tadi sanggup mengawal saya 2 jam. Ya, diberi bekal para elit politik itu farre izadi, kekuasaan dan cahaya ilahi. Mungkin bahasa Jawanya wangsit. Nah, wangsit itu akarnya pada istilahnya qudratullah wa nurullah. Nah, yang terakhir dari Imam Al-Ghazali, hamce be masalate zandagani, keduanya nabi dan raja punya misi yang sama, menciptakan kemaslahatan kemanusiaan. Ini luar biasa dalam. Maka nggak usah ngaji terlalu dalam ya. Tidak mungkin umat Islam termasuk warga Muhammadiyah mengabaikan politik. Kalau sampai umat Islam dan warga Muhammadiyah abai terhadap politik, bahasa lainnya apa? Abai? Cuek terhadap politik, penganut cuekisme. Udahlah, itu urusan orang lain, itu urusan duniawi, sebagaimana penjajah Belanda dulu menipu kita. Jangan urus ekonomi, jangan urus politik, karena itu duniawi bukan ukhrawi. Kalau sampai kita abai terhadap politik, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya warga Muhammad, saya berpesan, kita boleh jadi akan menjadi korban permainan politik kelompok-kelompok lain. Setuju? Jangankan abai, jangankan kita cuek terhadap politik, kita sudah berpolitik tapi masih bisa kalah, dan kita menjadi korban dalam politik. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saya kalau melihat situasi terakhir ini di negara kita ini, ya, saya bahasa Jawanya miris, ya, miris. Hati saya terenyuh karena umat Islam yang besar jasanya di dalam menegakkan kemerdekaan negara, tapi posisinya dalam kehidupan nasional terpinggirkan. Kalau setuju dengan kalimat-kalimat saya, silakan sabut dengan Allahu Akbar. Belum. Hati saya miris
Karena apa yang kita alami, kita amati, kita saksikan dalam kehidupan nasional kita, posisi umat Islam tidak sebanding dengan jasa dan perannya bagi republik ini. Terasa, ini menyangkut perasaan. Bagi yang bersetuju dengan perasaan saya, umat Islam terpinggirkan. Berarti nggak setuju. Umat Islam bahkan tertuduh lewat isu-isu terorisme, radikalisme, politik identitas, anti Bhinneka Tunggal Ika, intoleran. Itu tuduhan-tuduhan. Padahal mereka menggunakan tuduhan-tuduhan itu dalam bahasa Inggris sebagai muzzling approach. Muzzling itu memeeting lawannya. Kalau digulat memeeting ya. Kemarin ada kata meeting ya. Memeeting lawannya sehingga tidak bisa bergerak. Digunakanlah tuduhan-tuduhan. Mereka menuduh umat Islam sebagai anti Bhinneka Tunggal Ika, padahal pada saat yang sama mereka anti Bhinneka Tunggal Ika. Mereka menuduh umat Islam sebagai pelaku politik identitas, padahal mereka pada saat yang sama sedang menampilkan politik identitas. Kok saya jadi serius seperti ini ya? Biasa nggak seperti ini saya pidato, ini karena di Malang aja nih. Nah, maka jangan abai terhadap politik. Harus memiliki kecerdasan politik. Harus memiliki literasi politik. Harus smart voters, menjadi pemilih yang cerdas. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau baca media sosial, jangan hanya hiburan-hiburan, baca berita-berita politik, tapi jangan mudah terpengaruh. Perlu tabayun, perlu kritis, perlu diskusi. Luar biasa sekarang ini gitu. Nah, umat Islam yang besar jasanya bagi republik ini, bukan hanya jauh sebelum kemerdekaan, berabad-abad sebelumnya perjuangan melawan penjajahan Belanda dipimpin oleh para ulama zu'ama di banyak tempat, ada di 1-2 tempat oleh orang lain. Dari Aceh sampai Ternate Tidore ada Kesultanan Islam memimpin perlawanan melawan penjajahan Belanda dengan semangat jihad fi sabilillah. Di Aceh namanya Perang Sabil. Ada yang menyimpulkan perang di Pulau Jawa oleh Pangeran Diponegoro itu adalah perang keagamaan. Motivasi Pangeran Diponegoro dan para pembantunya, siapa namanya? Abasa dan lain-lain itu adalah niat untuk berjihad untuk tegaknya kekuasaan Islam di tanah Jawa. Bukan sekedar busananya seperti itu, tapi semangatnya. Ini kesimpulan dari seorang sejarawan. Jadi luar biasa jasanya. Di awal abad ke-20 Indonesia tahun 1900 muncul ormas-ormas Islam, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam 1911, Muhammadiyah, baru nanti banyak lagi Persatuan Islam, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, hingga NU 14 tahun kemudian 1926 adalah cikal bakal dan penggerak perjuangan kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Di seputar kemerdekaan, jasa dari tokoh-tokoh Islam luar biasa. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir saya sering mengutip data sejarah ya, yang menyebutkan
yang mengusulkan kepada Bung Karno agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada bulan Ramadan 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1330-an sekian, saya lupa tahunnya, mengusulkan secara tertulis kepada Bung Karno adalah seorang ulama Muhammadiyah yang berasal dari Jombang dan berdomisili di Madiun. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Mukti, bukan Abdul Mukti Saris Umum PP Muhammadiyah sekarang. Kiai Haji Abdul Mukti, seorang ulama Muhammadiyah, menulis surat tertulis, walaupun sampai sekarang kopi suratnya belum saya terima, tapi ini penyampaian dari Profesor Dr. Mansur Surya Negara, seorang sejarawan di Universitas Pajajaran Bandung, masih hidup, aktivis IMM pada waktu muda. Saya undang ke Dewan Pertimbangan MUI, saya sebagai ketua waktu itu, untuk menyampaikan hal-hal yang terlupakan dalam sejarah tentang peran dan jasa umat Islam. Beliau ada menyimpulkan, ada menyebutkan salah satu yang mengusulkan agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan 17 Agustus 9 Ramadan adalah seorang ulama Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Mukti. Dan Bung Karno malam 17 Agustus itu menginap di rumah seorang pengusaha keturunan Arab, namanya saya lupa, awalnya depannya belakangnya Marta, nama familinya Marta, paman dari saudara saya Yusuf Marta yang pernah jadi salah seorang bendahara MUI, di Jalan Pegangsaan Timur tempat proklamasi, nginap di situ, maka memproklamasikan di situ. Luar biasa jasa rumah itu sudah disumbangkan kepada negara sekarang ini. Dan karena Jepang takut, maka Bung Karno menjadi incaran, tentara Jepang boleh jadi diculik, maka Bung Karno diungsikan ke rumah seorang keturunan Arab yang lain, namanya Habib Al-Habsyi di Kuitang, Jakarta Pusat. Selama mungkin sebulan lebih Bung Karno tidak keluar-keluar itu. Ternyata Bung Karno diincar oleh Jepang di Bengkulu ketika diasingkan ke Bengkulu, dan kemudian nikah sama putri dari Konsul Muhammadiyah Bengkulu, Ustadz Hasanuddin, itu Ibu Fatmawati, karena diincar oleh Jepang. Ini baru minggu lalu saya terima informasi ini. Bung Karno diselamatkan oleh seorang tokoh Muhammadiyah lain bernama Kiai Haji Zainuddin Fanani, yaitu saudara kedua dari pendiri Gontor Trimurti, Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Imam Zarkashi yang menjadi mbah istri saya sekarang. Yang nomor 2, Kiai Haji Zainuddin Fanani adalah Konsul Muhammadiyah di Sumatera bagian selatan, karena tamat dari Kuliatul Mubalighin Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 28 kalau tidak salah. 3 orang, Buya Hamka, Kiai Haji Zainuddin Fanani, Kiai Haji Sidik, dikirim ke Sumatera untuk mendirikan Muhammadiyah. Inilah Kiai Haji Zainuddin Fanani. Saya mendapat informasi dari cucunya, beliaulah yang mengasingkan Bung Karno dari Bengkulu, dari incaran Jepang, dan disembunyikan di Palembang. Ada alamatnya disebut kemarin. Ini kan kecil tapi signifikan. Masih bertambah lagi. Ini data ilmiah ini. Ini karena kita judulnya Stadium Jenderal nih. Yang mengusulkan agar bendera negara baru Indonesia nanti itu adalah merah putih adalah seorang ulama lain bernama Habib Salim Al-Jufri As-Segaf. Habib Al-Jufri Salim As-Segaf, ya. Kakek dari ketua Majelis Syuro PKS sekarang.
pendiri Al Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Beliaulah yang mengusulkan warna bendera merah putih adalah warna Republik Indonesia adalah merah putih seperti sekarang ini. Katanya ada tulisan yang menyebutkan pendiri NU Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan di Muktamar NU ya, bahwa Habib Salim Al-Jufri As-Segaf mengusulkan itu adalah karena bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam mimpi Habib ini agar bendera negaramu nanti merah putih. Ini penuturan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau ini wallahu alam sana. Yang mengusulkan yang mengusulkan logo lambang Republik Indonesia Garuda adalah seorang Sultan Hamid kedua dari Pontianak, yang memang ditunjuk sebagai ketua tim. Ada dua usulan, satu dari beliau, satu dari Muhammad Yamin, tapi yang diterima adalah usulan Sultan Hamid kedua dari Pontianak, kecuali kata Bhinneka Tunggal Ika-nya diganti. Inilah jasa dari umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengutip pendapat dari sahabat saya Dr. Hidayat Nur Wahid, sama-sama alumni Gontor, beliau junior 2-3 tahun di bawah saya. Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bagus sekali. Maka Dr. Hidayat Nur Wahid menambah lagi, jangan sekali-kali menghapus jasa ulama, disingkat jas hijau. Saya setuju itu. Jas hijau. Jangan sekali-kali hapus jasa ulama. Boleh silakan tambah mau jas biru asal ada kepanjangannya. Jas kuning boleh. Jas apa lagi? Ya, jas biru. Jangan sekali-kali buang biru. Apa R? U-nya ulama. Apa? Ya jangan ngarang-ngarang. Jangan sekali-kali hapus sejarah ulama. Ini sejarah. Ini peran umat Islam. Kita tidak menagih jasa. Umat Islam tidak perlu diperlakukan secara seperti anak emas dan sekali-kali meminggirkan umat Islam. Sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI tahun 2015 sampai 2020, yang anggotanya 99 tokoh, 70 ketua umum ormas-ormas Islam, 29 tokoh perorangan, kita rapat secara intensif ya. Ada yang bulanan, waktu Covid mingguan ya. Kita simpulkan, dan saya membuat pernyataan kepada pers. Umat Islam merasa dalam kehidupan nasional terakhir ini terpinggirkan, terpuruk, tertekan dan tertuduh. Ya. Wow, bullying pada saya dari mana-mana itu. Banyak dari luar. Itu tidak benar itu. Saya pertanggungjawabkan. Terpuruk. Coba lihat dalam bidang ekonomi. Umat Islam yang berjasa dan banyak sumbangan dari umat Islam di awal Republik ini, tapi sekarang secara ekonomi kita terpuruk. 1% dari penduduk ini menguasai aset nasional di atas 60%. Saya tahu persis waktu saya diberi amanah memimpin organisasi besar ini, lewat majelis ekonomi kita ingin memberdayakan ekonomi umat, tertatih-tatih. Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum dari Malang yang mendapat amanah memimpin NU, kami berdiskusi, beliau juga merasa tertatih-tatih di dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi.
ekonomi warga Nahdlatul Ulama. Ini kenyataan. Saya waktu diminta oleh Presiden Jokowi, ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Ini ya, siaran langsung YouTube ya. Ya nggak apa-apa, ini fakta. Ya. Untuk menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban, Special Envoy of the President for Interfaith and Intercivilizational Dialogue and Cooperation, setingkat menteri. Saya tidak bersedia 2-3 kali, ke kali ketiga bismillah, tapi dengan beberapa syarat, termasuk salah satu syaratnya, wahai Bapak Presiden, atasi kesenjangan ekonomi umat Islam. Kalau sampai umat Islam sekarang secara ekonomis terpinggirkan, terpuruk seperti sekarang, bukan buruk bagi umat Islam, bukan buruk bagi umat Islam, tapi buruk bagi Indonesia masa depan dan bahaya bagi Indonesia masa depan. Ini menyangkut keadilan. Ada Gini indeks kesenjangan, kalau sampai 0,4 di beberapa negara rusuh. Mesir rusuh karena angka kesenjangannya, Gini indeks istilah ekonominya 0,4. Indonesia seperti itu. Waktu itu saya dipanggil oleh Presiden karena ada 411. Saya kritik keras-keras, kenapa Presiden hengkang dari istana? Kenapa tidak mau menerima? Ya, saya kritik di TV One waktu itu, ada rekamannya. Beliau hanya mengundang saya 16 November, berarti 12 hari setelah 411. Saya beri, Bapak Presiden, mengapa ini terjadi demo besar-besaran tak terduga, ya, tidak kami duga, bahkan merambah ke daerah-daerah, ya. Pertama, ya, karena umat Islam merasa adanya keadilan ekonomi. Yang kedua, umat Islam merasa ada keadilan hukum. Kasus yang sedang berkembang waktu itu, ya, kasus Al-Maidah 51, diduga akan dibela-bela. Maka beliau mengatakan, apa yang harus kita atasi, Prof? Dia panggil saya Prof. Saya belum menjadi utusan khusus. Ini 2014 ya? Ya betul. 411 tahun berapa itu? 2016. Saya sudah tidak lagi jadi ketua umum Muhammadiyah, tapi ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ya. Saya bilang secara spontan, tiru langkah Tun Mahathir Mohamad di Malaysia, melakukan affirmative action, aksi-aksi keberpihakan. Beliau bilang kepada pengusaha Tionghoa, Anda boleh maju, tapi Bumi Putra harus saya berdayakan. Saya ingat sekali jawaban Presiden Jokowi, kalau begitu Prof, kita lakukan new economic policy, kebijakan ekonomi baru. Ya, semacam itu saya bilang. Maka begitu saya jadi utusan khusus Presiden, saya tagih. Setelah 1 tahun, Pak Presiden ada janji untuk mengatasi. Waduh, susah itu Prof. Saya jawab, kalau ada goodwill dan political will itu bisa. Ya, 4-5 orang pengusaha muslim ditingkatkan kelasnya menjadi kayak Taipan gitu. Langsung beliau bilang, siapa-siapa ya Prof, gampang lah nanti. Bila perlu saya ajak ke Istana Bogor. Walaupun saya nggak tahu siapa pengusaha muslim yang bisa ditingkatkan. Tapi kalau ini berlanjut, ada kesenjangan, ini menyangkut keadilan, ini bahaya bagi Indonesia. Sampai saya mundur nggak tercapai, maka saya mundur. Itu watak warga Muhammadiyah, ya. Jangan gila jabatan, jangan gila jabatan, harus berpegang pada prinsip. Saya terdidik di Muhammadiyah, di IMM, di Pemuda untuk itu, bukan untuk sekedar jabatan. Maka saya mundur. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Inilah kondisi kita sekarang, ya. Dan umat Islam perlu menyadari ini. Ini nyaris sebagaimana isyarat sebuah hadis. Oh, dari tadi belum ada hadisnya ya. Ini padahal ngaji ini. Padahal di belakang yang saya katakan tadi ayat Al-Quran dan hadis semua. Apa kata hadis? Yushikul umamu an tada alaikum kama tada al akalatu ala qis'atiha. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, beliau mengeluarkan pernyataan demikian. Akan datang suatu masa ketika kalian umat Islam akan dikerumuni oleh kelompok-kelompok lain bagaikan orang-orang lapar mengerumuni hidangan makanan yang lezat. Itu perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas seorang sahabat bertanya, "Amin qillatin nahwi yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah hal itu terjadi ya Rasulullah karena kami nanti adalah kaum minoritas, karena jumlah kami sedikit? Rasulullah menjawab, la, tidak. Bal antum yauma idzin katsirun. Tapi saat itu nanti kamu adalah kelompok mayoritas. Walakinnakum guthaun ka gutha'is sail. Hanya saja kalian tidak lebih seperti buih yang diombang-ambingkan oleh bah, bagaikan buih gutha. Rasulullah melanjutkan, wala yunzi'annallahu min qulubi aduwikumul bahabata ankum. Hal itu terjadi, kalian bagaikan buih, karena Allah sudah menanggalkan kewibawaan, kehebatan dirimu di dalam pandangan musuh-musuhmu. Kamu tidak hebat lagi. Wala yudkhilanna fi qulubikumul wahn. Dan sudah masuk dalam diri kalian sebuah penyakit al-wahnu. Sahabat bertanya, fama huwal wahnu? Apa penyakit al-wahnu itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit cinta dunia dan takut mati. Ini agaknya menjadi kenyataan sekarang. Pernyataan itu bukan fiktif, tapi bersifat antisipatif. Untuk kita lakukan langkah-langkah preventif. Kita mayoritas, tapi mayoritas buih yang mudah diombang-ambingkan oleh air bah. Kita ini bagaikan makanan yang empuk yang dikerumuni oleh orang-orang lapar. Saya ingin tanya jamaah, apakah hal itu terjadi sekarang? Oh, kok ngaku ya? Perumpamaan, kita besar tapi tidak memiliki kewibawaan. Kita besar dalam jumlah dan bilangan, tidak besar dalam mutu dan kualitas. Dalam bidang ekonomi kita terkalahkan. Dalam bidang pendidikan alhamdulillah ya, masih sudah ada beberapa sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah Muhammadiyah yang baik, termasuk SD Muhammadiyah 1 Kota Malang yang berdomisili dekat ya, sebelah di sebelah sana. Ya saya sebut, kalau beliau tidak menemui mungkin saya lupa juga ya. Dalam bidang-bidang yang lain kita terkalahkan. Dalam politik elektoral, politik pemilu kita terkalahkan. Partai-partai Islam tidak berdaya. Partai-partai Islam dan partai-partai berbasis massa Islam. Kalau partai Islam yang dasarnya Islam mungkin PKS dan Partai Bulan Bintang. Partai-partai berbasis massa Islam tidak berdasarkan Islam, Pancasila, tapi berbasis massa Islam, PAN, PKB masuk dalam kategori ini. Mohon maaf, sebagai pengamat politik tidak berdaya, bahkan kok mau diperdaya.
Kecuali ini saya terus terang, bukan, saya tidak ada amat politik, kecuali PKS agak lumayan. Ya, apa namanya? Berpegang. Lihat saja ketika pembahasan undang-undang. Selama era reformasi ada 115 undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Amanat Muktamar 2010, Muhammadiyah 2010, agar PP melakukan langkah revisi, saya gerakan jihad konstitusi, menggugat sebagai sebelumnya 79% undang-undangnya tidak berubah. Undang-undang sumber daya air, undang-undang sumber daya mineral, bahkan undang-undang ketuanya Prof. Mahfud MD dan keduanya Hamdan Zulfa. Ini MK lama. Nah, saya nggak tahu MK sekarang. Nah, kalau saya diusulkan sekarang satu undang-undang 6 bulan. Saya selalu hadir di MK karena Muhammadiyah pelopor jihad konstitusi, mengubah undang-undang seperti itu. Bayangkan kerusakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lanjut. Ya, saya lihat belum ada yang keluar ya. Saya ini sensitif, kalau ada yang keluar ya bertanda saya harus selesai. Maka jangan keluar-keluar. Kalau kebelet tahan saja. Nggak akan lama. Saya silakan nanti 2-3 orang pertanyaan singkat setelah ini. Ya. Nah, bagaimana ke depan? Itu kan? Perlu nggak ke depan? Momentum 2024 sangat penting, strategis, krusial. Saya nggak usah jelaskan apa arti krusial. Tahun 2019 jelang Pilpres di Gontor, saya berbicara di hadapan 400 kiai, pimpinan pondok-pondok pesantren alumni Gontor. Atas undangan pimpinan Gontor, saya sampaikan sebuah analisis tapi bersifat proyeksi, tapi kalau boleh saya katakan firasat ya. Kalau tahun 2024 tidak ada perubahan politik, kemudian proses demokrasi pemilu pilpres berdasarkan undang-undang yang ada tidak diubah, di mana partai-partai Islam dan partai-partai berbasis massa Islam atau kekuatan politik formal umat Islam lemah, tidak berdaya, tidak bersatu, maka 24 orang lain akan lenggang kangkung. Apalagi dengan kekuatan ekonomi dibantu oleh oligarki, persebaran uang, money politik, dan apalagi jika ada kecurangan. Ini yang banyak orang pesimis. Pengalaman pemilu pilpres sebelumnya. Maka jika ini terjadi, tidak ada perubahan, satu periode ke depan 2029, mungkin sebagian dari kita tidak berada lagi di dunia ini. Saya sekarang 65 tahun, tambah 5-6 tahun lagi 70 tahun. Kalau Pak Taufik masih ada ya? Pak Haris? Siapa yang senior di antara kita nih? Tahun 2029 jika tidak ada perubahan 24 terus menerus, tidak bermaksud mendramatisasi dan mengada-ngada. Kekuatan politik formal umat Islam, sekali lagi bukan umat Islam, kekuatan politik formal umat Islam
politik kepartean pada saat itu 2029 sama yang diungkapkan dalam bahasa Arab, wama baqiyat illa ismuha wama baqiyat illa rosmuha, tak tersisa kecuali nama, tak tersisa kecuali kerangka. Maka para pahlawan kusuma bangsa, para tokoh-tokoh umat yang berjasa bagi republik ini, bagi kemerdekaan Indonesia, pada peringatan 1 abad kemerdekaan 2045, boleh jadi akan menangis di alam barzakh. Boleh jadi akan menangis di alam barzakh. Saya tidak mau menangis di alam barzakh, maka harus berbuat sesuatu. Maka ya, banyak opsi yang harus kita lakukan. Opsi pertama, ya, suka atau tidak suka, kita ikuti peraturan yang ada, yaitu undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang pemilu, tentang pilpres, yang berpangkal pada undang-undang dasar 1945 yang sudah diamandemen, yang sebenarnya lebih tepat disebut undang-undang dasar 2002. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang ini. Kita ikuti saja, walaupun ada semangat euforia mungkin mendukung salah satu paslon, saya tidak tahu. Ya, semoga saja pemilu kita berlangsung dengan lancar dan damai. Ya, yang benar itu amin. Dan gak usah keras-keras teriaknya. Waladhdallin. Ya, gak usah keras-keras. Ya, ya. Opsi pertama, tapi harus siap dengan resiko kekalahan. Ya. Untuk itu, ya, saya tidak mau bicara politik praktis di masjid, dilarang oleh Yakut. Ya. Tapi ini politik moral. Untuk itu harus ada kebersamaan, harus ada kekompakan umat Islam. Ya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kata Al-Qur'an. Jangan bercerai-berai, jangan berselisih, jangan bertikai, jangan pecah belah. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatanmu akan hilang. Itu pesan Al-Quran. Kalau mau, ya, umat Islam bersatu, warga Muhammadiyah bersatu, jangan ada yang nyelonong. Tunggu arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, ya, mengatasnamakan organisasi. Ya, kalau perorangan silakan. Satu, umat Islam rajut. Ini insyaallah, tapi kalau terbuka di sini ya. Ini kan pasti ada intel ini. Nah, ya, supaya intelnya yang muslim harus menyadari ini bagian dari ibadah Anda. Ya. Ini bagian dari ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa ada intel di sini. Ya. Saya tahu, jangankan terbuka seperti ini. Ya. Ya, walaupun saya nggak kenal wadah intel dari sini ya, jangan-jangan pakai peci putih juga. Nah, nggak apa-apa. Ini demi saya bicara apa adanya. Ya, insya Allah saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, saya lebih senang kalau diundang oleh pimpinan ranting. Ya, supaya ada solidaritas ranting. Ini karena Mas Sis Sugiono mengirim WA kepada saya, Mas Din bisa datang nggak ke Kota Malang? Ya insya Allah. Ya karena yang memintanya PDM, saya hanya PRM. Dan beliau itu pelatih drum band di pesantren saya.
gara-gara dilatih beliau sekarang jadi juara provinsi dan kemarin hadir di nanti kalau saya nggak datang Pak Haris yang diperintahkan Pak Haris Pak Sis ya, kalau saya nggak datang beliau nggak mau melatih lagi drum band di pesantren saya. Opsi kedua, tolong ya, itu tadi footnote ranting-ranting jangan lama diranting nggak kembali ke pokok. Opsi kedua ya, ini gerakan konstitusional mendasar ya. Sudah banyak yang memprakarsai. Muhammadiyah saya kira pada alam pikiran demikian, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, walaupun terbuka untuk adendum. Kalau terus menerus seperti ini, 2009 tambah 5 3004 tambah 5 3009, ini akan berlanjut kerusakan ini, dan umat Islam akan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu ya, saya mendukung gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain harus ada lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mengangkat dan memberhentikan presiden, yang menetapkan garis-garis besar haluan negara. Kalau tidak ada GBHN, ini semaunya presiden terpilih. Syukur punya visi, visinya harus visi kebangsaan, ini politik kebangsaan ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ke arah sanalah negara ini dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Tapi dengan tidak ada GBHN, semau-maunya presiden wakil presiden terpilih. Syukur kalau dia punya visi. Masih mendingan gak punya visi. Visinya visi orang lain, negara dan bangsa lain. Bahaya bagi Indonesia. Tidak ada pertanggungjawaban presiden. Kalau ada MPR, akan bertanggung jawab pada MPR. Ini yang hilang. Apa yang dicita-citakan pendiri bangsa, sila keempat Pancasila, bersama-sama 1, 2, 3. Pancasila sila keempat. Ulang. Ayo 1, 2, 3. Ini Kokam harus ikut. Itu luar biasa. Full of Islamic values, penuh dengan nilai-nilai Islam. Bahkan diksinya, istilahnya istilah-istilah Islami, kerakyatan dari ar-ra'iyah yang dipimpin hikmah Arab dalam permusyawaratan, perwakilan. Jadi kalau dibaca secara fase sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ini penuh dengan, sedang saya minta sejarawan, Prof. Abdul Haris, kalau ada sejarawan di antara kita di UMM di mana, siapa yang mengusulkan sila keempat ini? Bung Karno nggak bilang lengkap seperti itu, hanya kerakyatan. Besar kemungkinan Profesor Dr. Abdul Qahar Mudzakkir, tokoh Muhammadiyah, alumni Al-Azhar dari Jogja, anggota BPUPK sebelum kemerdekaan, karena istilah-istilah Arab ya, atau Agus Salim atau siapa. Sila keempat ini luar biasa, kerakyatan, ar-ra'iyah dalam bahasa Arab itu, ini istilah dunia peternakan. Ar-ra'i pengembala, ar-ra'iyah gembalaan, dipinjam oleh politik. Hubungan antara ar-ra'i pengembala, ar-ra'iyah gembalaan. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi adalah ar-ra'i pengembala. Hubungannya kasih sayang, cinta ar-ra'i pada rakyatnya.
Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kemas tidak mau mati kurus kering, dibawa ke padang rumput. Itulah sejatinya hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Ar-ra'i war-ra'iyah. Diambil oleh tokoh Indonesia, ar-ra'iyah, kerakyatan. Saya sedikit meneliti, ar-ra'iyah, kerakyatan tidak sama dengan demos pada demokrasi. Demos, kratia. Di sana ada nuansa individual, liberal. Ar-ra'iyah itu yang dipilih. Maka begitu tampil seorang pemimpin, dia harus menjalankan hikmah kebijaksanaan, kepemimpinan hikmah. Apa kepemimpinan hikmah? Kepemimpinan yang berada di atas dan untuk semua golongan. Kalau umat Islam terbesar, perlakukanlah semestinya, tidak perlu dianak emaskan, tapi jangan ditekan-tekan, jangan dihalang-halangi, jangan dipinggirkan. Ini bukan kepemimpinan hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah itu lahirkan kesepakatan. Berlakulah hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku bersepakat dalam kesesatan. Yang terjadi dalam demokrasi boleh jadi persekongkolan jahat, koalisi-koalisi yang merupakan persekongkolan jahat, bukan seperti hadis tadi itu. Jadi ringkasnya banyak yang hilang, ya. Oleh karena itu izinkan saya, ya, sebagai kader Muhammadiyah ikut memprakarsai bersama seratusan lebih tokoh dari berbagai kalangan termasuk purnawirawan akan menggerakkan gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dalam kurung hasil permufakatan para tokoh bangsa. Kemarin sudah rapat di rumah saya 2 kali. Inti-intinya hari Jumat lalu kita rapat lebih besar. Insya Allah akan kita deklarasikan tanggal 7 November. Maka saya harus segera pulang berada di Jakarta. Dan akan menjadi, kita berharap gerakan rakyat. Inilah solusi bagi Indonesia. Ini gerakan konstitusional. Kita berharap secara damai. Maka tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Ini gerakan konstitusional. Setelah itu secara jernih boleh kita lakukan adendum, terutama pembatasan masa jabatan presiden, ya, dan lain-lain gitu. Ini juga opsi-opsi lain, ya. Jadi Bapak Ibu, paling akhir warga Muhammadiyah harus punya literasi politik. Muhammadiyah secara individual, kolektif, dan secara institusional harus aktif dalam politik kebangsaan. Yang itu kita niatkan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itulah amanat Al-Quran dan menjadi ayat favorit Muhammadiyah, ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Biasanya di forum-forum Muhammadiyah seperti ini ayat itu yang dibaca. Nah, saya kalau ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, wah, ini wal takum lagi nih. Ada yang mengambil dari wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ada yang ngambil lebih awal lagi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ujungnya wal takum minkum. Terjadi juga dimulai dari ittaqullaha haqqa tuqatih wal taqsimu bihablillahi jami'a, berhenti wal takum minkumnya enggak lanjut. Tadi Pandowo 9 Wali Songo dari Rumah Sakit Islam, ya. Mungkin karena dari RSI bacanya ayat tentang kesehatan. Syifa wa rahmatul lil mu'minin, itu tadi kan. Yang ini ya, di mana? Di belakang sana gitu. Harus punya kecerdasan politik. Ya. Baca, amati. Kalau tidak tahu tanya analis. Tanya pengamat yang bisa menjelaskan.
Tapi inilah saatnya umat Islam untuk bersatu. Kemarin saya bicara sama Gus Aam, cucu dari Kiai Ahmad Wahab Hasbullah, sama beberapa kiai dari Bahrul Ulum dari Jombang. NU Muhammadiyah jangan mau diadu domba. Padahal bukan domba. Ini kita rindu almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Waktu beliau memimpin NU, saya memimpin Muhammadiyah. Periode pertama, beliau periode kedua. Kita sering bertemu sesama alumni Gontor. Beliau jauh lebih senior dari saya. Dan sering saya undang ke Muhammadiyah. Beliau sering sekali bicarakan, alhamdulillah sudah tidak ada lagi pertentangan NU dan Muhammadiyah tentang doa kunut pada sholat subuh, karena sudah tidak sholat subuh. Atau tentang sholat taraweh gitu. Kita rindu. Ini saya sudah menghubungi Kiai Haji Agil Siraj ya. Oh, buat pernyataan keras ya. Menang wajib hukumnya, kalah haram hukumnya. Dia mendukung siapa? Nanti saya menghubungi beliau. Dan juga dengan tokoh-tokoh lain. Gak usah takut. Kalau umat Islam berkuasa, tetap dengan Islam rahmatan lil alamin, tetap dengan wawasan Islam wasatiyat Islam. Saya ini punya jabatan baru tingkat dunia ya. Dalam bahasa Inggris, Global Fulcrum of Wasatiyat Islam, Al-Mihwar Al-Alami li Wasatiyatil Islam, poros dunia wasatiyat Islam. Hasil konferensi di Solo sebelum muktamar ya, World Peace Forum. Kemarin ke Syekh Al-Azhar, saya minta kesediaan beliau menjadi penasehat gitu. Jadi Bapak Ibu para jamaah Muhammadiyah ya tenang, jangan terpecah belah ya. Luar biasa provokasi yang akan dilakukan, terutama mengadu domba, tidak hanya sesama umat Islam, bahkan sesama Muhammadiyah, sesama NU dan lain sebagainya. Berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akhiri, ini doa nanti saya minta dibaca bersama-sama. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Artinya Allahumma ya Allah, walli alaina, datangkanlah untuk memimpin kami, khiyarona, orang-orang baik di antara kami. Wala tuwalli alaina, jangan kau datangkan untuk memimpin kami, syirarona, orang-orang jahat di sekitar kami. Ya, ulang sekali lagi, saya baca utuh. Allahumma walli alaina khiyarona wala tuwalli alaina syirarona. Sekali lagi, Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Ya, cukup ulang setiap sholat, baca doa itu. Dan mudah-mudahan Muhammadiyah, organisasi tercinta, tetap kompak ya, tetap selamat menempuh dan melalui ya, tahun-tahun politik ya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Inilah yang ingin dan dapat saya sampaikan, dan sekaligus tidak jadi ada dialog karena sudah lewat waktu. Saya ingin langsung melanjutkan perjalanan. Terima kasih kepada PDM yang telah mengundang, dan terima kasih kepada Kokam yang telah mengawal. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.